Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi dzil jalali wa syari'il harami wal halali. Thumma salatullahi ma'salami ala nabiyil mustafa tihami Muhammadil hadi minad dalali wa afdali sahbi wa khairi ahli wa ba'du. Fa ila hadratin nabi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, khususan ila jami' masyayikhina wa asatidina wa ulama'ina al-mukhlisin al-amilin wa jami' sadatina al-alawin wa jami' sadatina sufiyah wa ulama'ina syafi'iyah wa jami'il muhaddithin wal mufassirin wa aslafina salihin. Nakhussu khususan ila Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki Al-Hasani anna Allah yataghashahum jami'an birrahmah wal maghfirah wa yu'idu alaina min barakatihim wa asrarihim ala hadhihi niyat wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Kita baca niat terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalata ala al khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabi. Hadirin hadirat sekalian, jamaah Masjid Raya Al-Mustaqim Sawo Jajar 2 yang senantiasa dimuliakan oleh Allah. Malam hari ini kita berada pada Senin yang kelima. Jadi kita melanjutkan ngaji kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah karya Profesor Dr. Abuya As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Malki Al-Hasani, yang pada malam hari ini yang kita bahas tentang sholawatun makhsusah, salat sunnah tertentu. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, ngapunten suaranya 2 minggu hilang, kondisi sakit, mulai Sabtu kemarin mulai muncul, ini terus pengobatan. Mugi-mugi suara yang antara ada dan tiada ini tidak mengganggu pengajian kita.
Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan oleh Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, wa minasyarafi, dan sebagian daripada kemuliaan, alladzi ja'alahu Allahu, yang Allah telah menjadikannya, lihadhil ummati, untuk umat ini. Sebagian dari kemuliaan yang Allah jadikan untuk umat ini, ma adalah sesuatu, maf'ul bih yang kedua dari ja'ala. Ma segala sesuatu, halamannya 129, kitab yang asli. Ma segala sesuatu, a'addahu, yang telah dipersiapkan oleh Allah, minaf thawabil jazili, berupa pahala yang besar, al-jazil al-kathir, berupa pahala yang besar, wa wa'ada bihi, dan janji Allah dengan hal itu semua, minal khairil jazili, dari kebaikan yang begitu besar, ala salatid duha, atas melaksanakan salat duha, wal istikharati, istikharah, wa salatil hajati, salat hajat, wa rak'atayil wudu'i, dan 2 rakaat wudu, wa salatit tasbihi, dan salat tasbih. Artinya, hadirin hadirat sekalian, dalam pembahasan ini Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani ingin menjelaskan kepada kita sholat sunnah khusus yang biasa kita lakukan dan pahalanya sangatlah besar. Kalau sholat rawatib qobliyah ba'diyah sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang sholawatun maksusah, sholat yang khusus yang seringkali dilakukan oleh sebagian di antara kita. Kalau yang sudah tahu fadilahnya akan semakin memantapkan apa yang dia lakukan. Bagi yang tidak tahu akan fadilahnya, keutamaannya, akan kemudian memotivasi dia melakukan, bahkan bisa istiqomah akan sunnah-sunnah sholat khusus yang akan kita sebut. Kata Abuya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki Al-Hasani, yang kita bahas itu nanti bertahap adalah fadilah, keutamaan, kaifiyah, tata cara sholatul duha, sekaligus mengubah image kula panjenengan, mengubah pandangan kula jenengan. Di antara jenengan iki, di antara kula sebagian, saya tidak mengatakan semua. Biasa nilai kepepet baru sholat duha. Itu biasanya sebagian. Saya enggak mengatakan semua. Biasa nilai kepepet, gak iso kemudian bayar cicilan sepeda, itu tekun lah sholat duha ini. Ya, padahal bukan itu saja. Sholat duha itu kalau kemudian kita lihat dari hadis-hadis kan ini
adalah sholat tasyakur kita kepada Allah, sholat syukur kita kepada Allah 360 ruas bisa digerakkan setelah kita bangun tidur. 360 ruas anggota badan ini, semua itu katakan Kanjeng Nabi harus ada sedekahnya, wajib itu. Supaya ini terus bisa bergerak dan aman dari pagi sampai tidur lagi. Sedekahnya bisa berupa mengungkap ungkapan tasbih subhanallah, subhanallah, subhanallah 300 widak. Atau ungkapan tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah 360. Atau ungkapan tahmid alhamdulillahi rabbil alamin, alhamdulillah rabbil alamin 360. Tapi di antara kula panjenengan ngoten itu kadang-kadang pun boten sempat. Wong tahlil mawon biasa nih malam Jumat, saniki kadang-kadang sebulan sekali. Niku lek sempat. Nah, oleh karena itu semua itu bisa kemudian diganti ketika kula panjenengan dimudahkan oleh Allah melaksanakan salat duha 2 rakaat saja. Sebagai ganti dari sedekah 360 itu, ya, kita ganti dengan kita dimudahkan oleh Allah melaksanakan salat duha 360. Ya, kita melaksanakan salat duha ganti dari 360 wiridan tadi itu 2 rakaat saja. Itu sudah mencukupi, jenengan sudah dikatakan orang yang mensyukuri 360 ruas. Padahal ayat Al-Qur'annya mengatakan la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, salah satu bentuknya adalah salat duha 360 ruas ini, maka kemudian la azidannakum, pasti aku akan menambah kesehatannya, menambah kebugarannya, menambah kebaikannya, sehingga orang itu seluruh tubuhnya akan dijaga hari itu oleh Allah. Nah, jadi kalau kemudian ingin seluruh tubuh kita tetap sehat, minimal hadirin 2 rakaat salat duha. Jadi bukan yang harus setelah pagi, kadang-kadang nggak subuhan, ya, tangan di atas, tangan di kiri, lari 3 kali, ayo ikuti apa, wah, itu senam bersama, ya, tapi gak subuhan, boten ngoten nanti, ya, salat duha, jadi nggak banyak-banyak 2 rakaat, sekalipun yang afdol 8 rakaat dengan fadilahnya masing-masing, atau ada yang 12 rakaat sekalipun hadisnya dhaif. Lepas daripada kita mau melakukan yang 8-12, monggo. Ya, engkau takon yang benar itu 8 atau 12, Pak. Ujung-ujungnya tetap 2 rakaat. Ya, daripada begitu, monggo pun jenengan lakukan. Ya, minimal itu. Kemudian lagi ada salat istikharah. Salat yang kemudian meminta kemudian, ya, agar Allah yang memilihkan, ya, dari apa yang kemudian akan kita pilih. Mungkin kita sedang bimbang, harus menentukan satu di antara 2 pekerjaan, sama-sama baiknya, mana yang akan kita pilih. Ya, ini. Minta kemudian sholatnya istikharah. Atau seorang berjaga, dia ingin kemudian meminta satu di antara 2 anak perempuan, mana kira-kira dia sholat istikharah.
akhirnya kemudian menentukan A atau B ya. Akhirnya dia mantep A, begitu diminta ditolak hadirin. Ya, oh berarti ini istikharah B. Begitu B, ya ditolak juga hadirin. Ya, bukan salah istikharah, bukan salah istikharah. Saman durung lakokno wis istikharah. Ya niki. Ya. Jadi kalau jenengan ditolak, teman-teman muda jangan khawatir, masih banyak perempuan yang juga akan menolak. Ya. Ya, niki hadirin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, wassalatil hajah. Salat hajat hadirin. Ada salat hajat dilakukan oleh Nabi. Nanti ada disebut dalam kitab ini. Tata caranya, fadilahnya. Warak atayil wudu'i. 2 rakaat wudu juga akan diungkap di dalam ungkapan kitab khosais ini. Yang terbiasa dan kemudian diikrar. Diikrar itu ditetapkan oleh Nabi bahwasanya itu sunnah. Yang biasa melakukannya adalah sahabat Bilal bin Rabah. Sahabat Bilal itu kalau kemudian dia sudah melaksanakan wudu, mesti melaksanakan sholat sunnah wudu. Setiap itu. Sehingga suatu kali ketika terjadi peristiwa Isra wal Mi'raj, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimudahkan oleh Allah dalam Mi'raj, yaitu melihat keindahan surgawi, Nabi kemudian melihat kepada sesuatu. Nabi melihat, loh, ini kan sandale Bilal. Bilalnya masih di dunia, hidup dengan Nabi, loh, sandalnya kok wis ten swarga. Ada apa Bilal ini? Amaliyahnya apa ini? Setelah turun dari peristiwa Isra Mi'raj itu, kemudian Nabi sempat bertanya kepada Bilal tentang amalan tertentu. Apa? Semua amalannya, kata Bilal, apa yang Anda lakukan Nabi, saya lakukan. Tidak lebih, ya itu sudah. Tapi ada sesuatu Bilal. Kira-kira apa amalanmu? Hanya panjenengan Nabi pernah mengatakan, ya, kalau kemudian kita punya kesempatan setelah wudu, lakukan sholat sunnah wudu. Saya lakukan itu sampai kapanpun Nabi. Lepas wudu mesti, katanya Nabi, ya itu. Ada apa ya Rasul? Saya dengar kelompenmu, terompahmu, sandalmu, dan saya lihat itu sudah di surga Bilal. Wah, luar biasa ini hadirin. Jadi, bapak-bapak, husnudzon mawon. Pulang dari sholat Jumat, kok sandali panjenengan boten wonten? Bisa jadi mungkin berangkat ke sana dulu hadirin. Jenengan husnudzon mawon, insyaallah. Ini 2 Jumat kok ketok ono sing gawe, pun meremo mawon hadirin. Ya. Jadi hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Ya. Kemudian lagi wassalati tasbih, salat tasbih. Nanti ada tata caranya. Yang pertama, salatul duha. Fa'an Abi Hurairah, maka dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau mengatakan, ausoni, telah memberikan wasiat kepadaku, khalili, kekasihku, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi telah memberikan wasiat kepadaku. Wasiat itu kan berarti pesan penting. Jangan sampai ditinggal sampai kapanpun sepanjang hayat di kandung badan. Kekasihku Kanjeng Nabi, pesan penting, berwasiat betul kepadaku,
agar saya tidak meninggalkan 3 perkara penting. 1, bisyami salasati ayamin min kulli syahrin. Saya dipeseni oleh Kanjeng Nabi, jangan pernah meninggalkan puasa sunnah setiap bulan 3 hari sekali. Jadi 3 hari itu jangan tinggalkan untuk melaksanakan puasa sunnah. Sedangkan wujudnya bisa di awal 3 hari, bisa di akhir, bisa di tengah, atau satu-satu. Ya, tetapi biasanya yang ada di dalam kitab fikih itu disebut dengan ungkapan ayyamul bid, puasa sunnah di hari-hari yang terang atau hari yang putih. Tanggal 13 Komariah, 14, 15. Ya, niki. Kenapa dikatakan ayyamul bid, hari-hari putih terang, tanggal 13, 14, 15 itu bulan itu menjelang purnama sampai puncaknya tanggal 15. Sehingga kemudian dikatakan ayyamul bid, hari-hari terang, hari-hari putih. Biasanya tanggal 13, 14, 15. Panjenengan puasa di hari ini disunnahkan, dasarnya ini. Atau dalam ungkapan fikih kitab Muqaddimah Hadramiyah itu, ya, kalau ada ayyamul bid, ada ayyamus sud, jarang dengar, tapi ada ayyamus sud dari kata aswad, maknanya hitam atau gelap. Hari-hari gelap ketika yang namanya bulan sudah mulai tenggelam. Tanggalnya 27 Komariah, 28 Komariah, 29. Nah, itu biasanya, hadirin. Jadi kalau kemudian pengen tidak yang tengah bulan, ambil yang akhir bulan, boten nopo-nopo. Kalau tak akhir mawon sat, biasanya akhir bulan wis gak nyekel apa-apa. Ya, cuan wala fulus wala pos gak nyekel. Tak kayak poso ae, usaha ini kok hadirin. Ya poso wong kepepet, boten nopo-nopo ngoten niku. Enggak apa-apa diri. Ya. Nabi biasa begitu. Tidak ada bahasa kepepet. Nabi enak mawon datang ke Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah, pagi hari ini ada makanan. Ngapunten kanjeng, boten wonten. Idzan asumu. Loh, kalau begitu saya puasa. Loh, itu kan niat dilafatkan hadirin. Nabi ngoten, idzan asumu. Loh, itu kan niat dilafatkan. Loh, lek ngono tak poso aku. Ya, suatu ketika Kanjeng Nabi puasa. Kanjeng Nabi puasa. Ini ada makanan. Loh, kalau gitu saya tak buka. Dicoba untuk menyenangkan istrinya. Ya, jadi bagi Kanjeng Nabi ringan-ringan saja. Ya, saya yakin bapak biasanya begitu. Bu, ada makanan bu pagi hari ini. Ya Allah, tolong adang pak. Tolong masak. Kano makan kano. Lek ono tak wak cemai no sawaan aku. Oh, marung hadirin aku wak cem. Mangkane setengah pitu wis buka dene wak cem niku. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 3 hari dianjurkan puasa. Kemudian warok atayituha. Nabi pesan kepada saya, ya, jangan pernah tinggalkan 2 rakaat sholat duha sepanjang hidup kita. Gini wau, wujud syukur seluruh tubuh kita, hadirin, supaya tetap sehat. Ya, sebab orang kalau sudah sakit,
biasanya kemudian mengembalikan kepada bentuknya yang awal agak sulit tadi. Oleh karena itu, syukuri yang ada. Nikmati yang ada dalam bentuk melakukan kebaikan dan kebajikan. Ya. Kemudian, wa an utira qabla an arkuda. Pesannya Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, hendaklah engkau melaksanakan sholat witir sebelum engkau tidur. Artinya, melaksanakan witir sebelum tidur itu boleh, hadirin. Melaksanakan sholat witir setelah tidur juga boleh. Kembali kepada kemampuan kita masing-masing. Intinya, sholat witir itu jangan ditinggal. Sebab itu sholatnya ahlil Quran. Ya, orang yang cinta Al-Quran tidak akan pernah meninggalkan sholat witirnya. Baik dilakukan sebelum tidur atau dilakukan sesudah tidur. Yang terbaik yang mana? Melihat kemampuan panjenengan. Dan ini kemudian dicontohkan oleh sahabat-sahabat Nabi. Sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Beliau banyak membantu pemerintahan Kanjeng Nabi. Selepas Nabi tidak ada, beliau menjadi khalifah. Tugasnya berat. Maka Abu Bakar As-Siddiq niku witirannya sebelum tidur, witiran dulu, baru tidur. Sekalipun kita jangan mengatakan bahwasanya Abu Bakar itu mesti tangini adzan, enggak. Jauh hadirin. Tapi biasa, beliau khawatir. Saya khawatir nanti gak sempat witiran, saya witiran kemudian sebelum tidur. Sedangkan sahabat Umar bin Khattab dan putranya Abdullah bin Umar, kelompok suku Dalu. Ya, kelompok suku Dalu biasanya melek. Jadi tidurnya Umar bin Khattab di awal, di tengah malam sudah bangun. Biasa setelah tahajudnya, ya, datang belusuan ke kampung-kampung, mungkin mendengar ada rakyatnya yang belum makan malam itu. Ada musafir yang di tengah jalan tidak mendapatkan tempat tumpangan malam itu. Ada orang yang kemudian perlu diselesaikan masalah. Dia datang ke kampung-kampung itu tiap malam. Setelah lelah dia keliling, ngasuh sebentar, langsung kemudian ke Masjid Nabawi, kemudian menjadi imam sholat jamaah subuh. Itu dilakukan sampai wafatnya beliau, sebelum sakitnya. Nah, putra beliau Abdullah bin Umar sama. Beliau adalah kelompok-kelompok orang yang senantiasa menghidupkan tahajud di waktu malam. Nah, biasanya kalau seperti Umar bin Khattab ini, witirannya di akhir. Lah panjenengan, ya tergantung masing-masing. Kulo saged Ustaz mulai 6 niki mesti jam 3 mesti tangi. Sekalipun kesel nopo mesti tangi. Nah, sehingga tahajud dan kemudian nanti witirannya saya taruh akhir, lebih afdal kalau memang mampu. Sebab mengambil ungkapan hadis, ya, ij'alu akhir salatikum fil laili witran. Jadikanlah oleh kalian salat penutup kalian itu adalah salat witir kalau mampu. Tetapi ada sebagian di antara kita kelelahan. Dan orang nggak boleh kemudian menjustifikasi sama ke ibadah kelelahan loh. Nah kalau kelelahan mencari harta yang halal, bekerja memang mencari nafkah untuk istrinya, untuk putra-putrinya, yang mungkin sekolah, mondok di pesantren, untuk biaya kehidupan kesehariannya, jangan menjadi beban orang lain. Oh, ini mencari nafkah yang ganjarannya besar. Akhirnya dia kelelahan. Tak witiran dulu sudah.
Nanti bangun-bangun sudah tak sholat istikharah, tobat, hajat mawon sudah. Ya, sebab tidak lama setelah itu adzan. Monggo, kembalinya kepada kemampuan panjenengan. Tetapi sing biasa menjadi kelompok suku dalu, sing biasa melekan jamaah piring seng, yang biasa kemudian ya kalau sudah terbiasa begitu, ya mboten napa-napa panjenengan witirannya di akhir mawon. Kembalinya kepada panjenengan. Ya, mau ditaruh sebelum tidur, setelah tidur, sahabat Nabi ada yang mencontohkan. Nah, cuman pesannya Nabi kepada sahabat Abu Hurairah, saya diminta oleh Nabi melakukan witir sebelum saya tidur. Itu pesannya Nabi kepada Abu Hurairah. Anda mengikuti Abu Hurairah, monggo. Atau Anda mengikuti sahabat Umar, monggo. Atau Anda gak mengikuti abu-abu yang lain, di monggo. Ya, jadi kembalinya kepada kemampuan panjenengan. Kula niki tangihne mesti lungguh niku pun krungu adzan subuh. Ya kalau gitu witirannya di awal aja. Ya, kula bangun tidur terasa masih suasana hening, Ustaz. Hanya suara sayup-sayup dari musola itu kedengaran ungkapan Allahumma sholli ala Muhammad. Itu berarti pun salaman hadirin. Pun mantun sholat subuh. Muli tiang-tiang niku. Jenengan berarti telat subuh ini. Kok merasa bangga ngoten niku. Ya niki. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Cukup hadirin. Insyaallah akan kita sambung. Senin yang akan datang masih Senin yang pertama. Jatah kita, jadwal kita. Insyaallah kita lanjut. Masih sholat duha. Saya buatkan tulisannya yang bagus tadi. Ini panjenengan simpen aja. Ya, untuk di rumah besok dibawa lagi. Monggo, masih ada waktu beberapa menit. Ada yang mau bertanya, monggo. Silakan. Mas Yusuf. Ayo mas, ngerti mas. Oh sudah. Ustaz mau tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini di luar kota dari Sumatera. Ustaz, saya pernah dengar itu kalau kita sholat itu tanpa itu katanya sholatnya tidak diterima. Ya, sementara kita itu sering utamanya itu kalau asal itu kan untuk sekali kita datang dalam hidup yang tidak itu muatu, terus kita kedekatan itu terbatas. Kita meneruskan tidur atau kita tidak ikut sholat jamaah. Mohon jawabannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bedakan hadirin. Kalau bahasa tidur di dalam sholat, berarti bukan tidak diterima, sholatnya sampun boten sah. Sebab dengan tidur, dengan dia berdiri maunya atau sujud tidur itu berarti dia tidak apa itu, ya berarti sudah hilang akalnya. Berarti kalau hilang akalnya, berarti batal wudhunya. Kalau batal wudhunya, berarti batal sholatnya. Itu otomatis tidak diterima begitu. Itu kalau tidur. Sedangkan kalau ngantuk bukan tidur. Jadi ngantuk itu masih dikategorikan dia sadar, tapi pada kondisi yang rendah. Sekalipun ngantuknya mungkin kenamanan, ya dia orang kemudian bersuara itu ngomong dengar, tapi karepe gak paham. Opo karepe iku saking ngantuke, tapi dia dengar. Itu masih kondisi ngantuk, belum tidur. Berarti begitu itu wudhunya enggak batal. Nah,
Terus kalau kemudian dalam kondisi seperti itu, atau dalam kondisi waktu asar, ya kita ngantuk seperti itu, ya yang kita lakukan tidur dulu, baru kemudian nanti setengah jam kemudian sudah hilang ngantuknya, hilang apa itu, kemudian keinginan tidurnya sudah hilang, kita bisa melaksanakan sholat, atau dalam kondisi ngantuk kita sholat aja supaya dapat jamaah di dalam ibadah sholat. Yang terpenting itu khusyuknya. Ruhus sholat, rohnya sholat itu khusyuk. Kalau dengan ngantuk itu hilang khusyuknya, ya tapi tak tidurkan setengah jam baru kemudian yakin bisa bangun dan kemudian bisa sholat, ya untuk yang panjenengan begini lebih bagus tidur dulu daripada kemudian dalam kondisi ngantuk Anda tidak khusyuk, ya kemudian yang dibaca juga nggak jelas. Seperti yang dibaca Ustaz Zainun tadi kan jelas. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum. Kalau ngantuknya nemen bulet wala antum wala anak wala antum wala golek lakum dinukum waliyadin nggak ketemu din. Ya, itu akhirnya begitu. Nah, kalau sudah situasi kondisi gitu, khusyuk itu lebih utama. Ya, karena itulah yang menjadikan salat kita diterima. Ya, kalau memang bisa, ya panjenengan bisa tidur dulu dan bangun diusahakan bisa golek jamaah. Datang ke satu masjid kah, satu musola, golek jamaah atau dengan istri beritahu asarani setengah jam kasih tak turu dilut gitu. Ya. Tapi dengan catatan, sudah dengar azan tidur, itu hukum awalnya sudah makruh. Ya. Tetapi dengan catatan, yakin bisa bangun dan bisa sholat asar. Tapi kalau kemudian 14 tidur dan tidak yakin bisa asaran, berarti itu maksiat tidurnya. Wajib dibangunkan. Ya. Orang yang belum asaran, belum subuhan, wajib dibangunkan. Karena itu amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kembalinya kepada Anda, khusyuk itu yang lebih utama. Seperti begini Pak, saya ngapunten gini, saya menahan kencing. Saya bisa jamaah tapi menahan ini. Tapi dengan saya kencingkan dulu, selesai, baru kemudian saya sholat, tapi akhirnya ketinggalan jamaah. Khusyuknya yang diutamakan itu. Karena lebih pentingnya itu. Sebab dengan dalam kondisi kencing nahan, ya siap, gak siap, hablas ini. Ya, ini. Oleh karena itu, khusyuknya yang lebih utama. Betul, ya. Penanya kedua. Ada? Penanya kedua. Oh, monggo. Waalaikumsalam. Ketika sholat sunnah di kampung, maksudnya ya kita sholat sunnah dikerjakan dengan 2 rakaat. Jadi sholat sunnah sebelum asar, sholat sunnah ketika masuk masjid, dan sholat sunnah di sebelum itu dijadikan satu, lalu dijadikan dengan 2 rakaat. Iya, asal bentuknya sama, bahasa kitab itu nadem, ritme bentuknya sama, kalau digabung boleh. Niatnya 3, ya, tetapi cuma 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu, wa sunnata tahiyatil masjid, wa sunnata qabliyatil asr. Rakaat ini lillahi ta'ala, Allah Akbar, boten napa-napa. Jadi cuma 2 rakaat tapi 3 niat. Boleh gitu itu. Malaikat pun paham tempat-tempatnya nanti ganjarannya kayak dewi pun paham itu. Boleh Ustaz.
Lah sholat sunnah itu namanya apa? Namanya sholat sunnah 3 in 1. Angsal hadirin. Boleh. Di kitab fikih boleh, usul fikih. Ya, namanya sunnahnya niat sunnah musyarakah. Niatnya digabung, boleh. Apa? Sekalipun ada waktu. Sekalipun masih ada waktu, itu boleh. Yang demikian itu. Mau sendiri-sendiri boleh, mau digabung boleh. Ya, jadi begitu itu tidak digantungkan kepada waktu kepepet atau tidak, mboten. Boleh yang seperti itu. Ya. Tetapi ganjaran banyak yang mana Ustaz? Bahasa boleh dengan bahasa banyak beda. Itu boleh dapat ganjaran semua. Tapi kalau lebih bagusnya banyaknya yang sendiri-sendiri. Sebab kata Kanjeng Nabi kepada Sayyidatina Aisyah, ajruki bi qadri nasibiki. Ganjaranmu Aisyah tergantung tingkat kesulitanmu. Semakin sulit banyak ibadah, yo ganjarane semakin akeh. Ya, 30 juz Al-Qur'an dengan 3 kali kulhu, katanya sama-sama maca 30 juz, ya tetap banyakan yang 30 juz ganjarannya. Ya, dan itu ada filsafatnya sendiri, itu filosofinya sendiri. Ngoten, ya. Cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masaibat dunya wa mati'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyitana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al ad-dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وحسبنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.